Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua, terlebih-lebih buat adik-adik kelas pra-remaja dan kelas remaja. Kita bersyukur hari ini kita sudah dibangunkan Tuhan Yesus dari istirahat malam kita, dan kakak berharap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik, terlebih-lebih adik-adik ada dalam sukacita. Ya adik-adik, hari ini minggu terakhir di bulan Oktober, kita bertemu lagi di ibadah minggu kita secara virtual, secara online. Tidak mengurangi sukacita kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Ya adik-adik, kakak berharap adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitabnya, agar sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Dan kakak mau ingatkan sekali lagi satu hal lagi buat adik-adik kelas remaja dan pra-remaja. Sudah boleh belajar dari buku nyanyian Kitab Denden, karena apalagi buat adik-adik yang sudah kelas remaja, sebentar lagi akan ngawan dan beribadah di ibadah besar, di gereja besar. Kita akan memakai kitab pujian ini ya adik-adik ya. Sekarang sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau bernyanyi dari kitab Denden nomor 249. Coba adik-adik yang ada kitab Dendennya yang dekat dengan adik-adik sekarang ini, coba sudah boleh dibuka dari kitab Denden nomor 249 dengan judul Ajar Aku Oh Tuhanku. Ya adik-adik, kakak berharap adik-adik semua sudah membuka kitab Denden. Kita mau bernyanyi bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Ajar aku oh Tuhanku make kata ras pedahdu, ku teh payo rasen tudu, ku ikut jen bas geluhku, sing ikut pedah di batah, daten mekerembakena, pedah kata tangkas krina, em jadi gelemantah. Ya adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua, terlebih buat adik-adik kelas pra-remaja dan adik-adik kelas remaja. Kalau di hari yang baru ini Tuhan, di pagi yang cerah ini, Tuhan sudah bangunkan kami dari istirahat malam kami, dan kami hari ini pada saat ini mau beribadah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau beribadah, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan membantu kami, menolong kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Terpuji termulia Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan segala kekurangan kami, ampunkan segala salah dosa kami, agar senantiasa kami layak disebut anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, bacaan kita pada pagi ini diambil dari Daniel 1 ayat 3 sampai 6. Ya, adik-adik sudah membuka Alkitabnya? Kakak bacakan dari sini. Daniel 1 ayat 3 sampai 6. Begini kata firman Tuhan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu.
yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa-bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Ya, sampai di sini bacaan kita. Adik-adik, yang menjadi tema kita hari ini adalah up to date. Up to date. Ya, buat adik-adik remaja dan pra-remaja pasti tahu apa arti up to date. Ya, up to date artinya adalah aktual, terkini, ataupun kekinian. Ya adik-adik ya, up to date, aktual, terkini, dan kekinian. Berarti kalau ada up to date, ada yang terkini, ada yang kekinian, berarti ada lawan katanya, ada lawannya. Apa coba adik-adik? Ya, adalah lawan dari up to date adalah yang terbelakang, yang kolot, yang jadul, yang tempo dulu. Ya, sekarang yang menjadi bahasan kita hari ini adalah up to date, masa kekinian, waktu-waktu yang sekarang. Bacaan kita tadi dari Daniel 1 ayat 3 sampai 6 bercerita tentang kerajaan bangsa di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Adik-adik ingat cerita tentang Daniel dan bertiga temannya? Ya, itu mereka dididik di istana itu untuk menjadi orang-orang pintar, yang orang-orang yang bisa bekerja di istana raja. Mereka katanya dididik selama 3 tahun dengan bangsa-bangsa yang lain, disatukan di kerajaan Nebukadnezar itu, di kerajaan Babel itu. Mereka dididik dengan pengetahuan-pengetahuan pada zaman mereka. Kita tahu adik-adik, Daniel bersama teman-temannya menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang cakap. Cakap dalam arti pintar, berpengetahuan. Walaupun kita tahu Daniel dengan teman-temannya tidak mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa, mereka menjadi vegetarian. Mereka hanya mengkonsumsi makanan buah-buahan dan sayur-sayuran yang belum dipersembahkan kepada dewa-dewa Baal. Mereka hanya percaya dan hanya minta hikmat kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita tahu ceritanya mereka ini. Kalau nanti kita baca di buku kitab Daniel ini, mereka adalah menjadi orang-orang cakap, orang-orang hebat, orang-orang pintar yang kaya akan pengetahuan. Itu pada zaman dahulu, yang pada zaman Nabi Daniel. Ini bacaan kita tadi juga bercerita tentang ucapan syukur Paulus bagi jemaat yang ada di Korinti. Jemaat Korinti itu adalah jemaat binaan Rasul Paulus. Mereka tinggal di kota metropolitan. Adik-adik tahu kalau metropolitan adalah kota yang besar, kota yang penduduknya bermacam-macam, kota yang persaingannya juga banyak karena dihuni oleh beberapa bermacam-macam kegiatan yang ada di kota itu.
kota metropolitan, sama seperti kota Jakarta tempat kita sekarang ini. Jemaat yang di kota Korinti ini harus menjadi orang-orang hebat, karena selalu ada perubahan di dalam kehidupan di kota Korinti ini. Itu adalah ungkapan syukur Paulus. Paulus mengatakan kalau jemaatnya tidak mau ketinggalan zaman, harus terus berpacu dan belajar agar bisa mengikuti zaman kekinian. Itu tadi yang seperti tema kita adalah up to date. Kalau mau menjadi orang yang terupgrade, kita juga harus terus belajar. Sama seperti Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Korinti, karena kota itu metropolitan, sama dengan kota Jakarta, kota metropolitan, persaingan itu berat. Di bidang apapun persaingan itu berat. Di bidang usaha, di bidang pendidikan, di tempat pekerjaan, segala persaingan sekarang itu berat ya adik-adik ya. Adik-adik tahu anak-anak remaja dan pra-remaja sekarang aja untuk persaingan di pendidikan, di sekolah, untuk mencapai dan mendapatkan sekolah favorit, adik-adik juga harus pasti bekerja keras, belajar keras, tidak santai-santai saja, harus lebih dari anak-anak yang lain. Karena persaingan itu semakin hari semakin berat. Ya, sama seperti kata Daniel tadi, yang mereka dididik di kerajaan Nebukadnezar. Adik-adik juga sekarang ini seperti sekarang belajar hanya dari rumah secara online, kita ibadah dari rumah secara online. Tetapi adik-adik jangan menyurutkan semangat adik-adik. Adik-adik harus tetap semangat, harus tetap gigih, harus tetap tekun untuk belajar. Belajar untuk mempunyai pengetahuan agar nanti di dalam persaingan di pendidikan itu adik-adik bisa ikuti, bisa ikut maju di depan di dalam persaingan itu. Kalau adik-adik mau masuk di sekolah favorit, bekerja keras, belajar terus, belajar yang tekun, pasti bisa. Tetapi harus minta pertolongan kepada Tuhan yang memberikan hikmat. Kalaupun adik-adik bekerja keras terus, belajar siang malam belajar terus, tetapi kalau Tuhan tidak mau menolong adik-adik, akan sia-sia. Jadi selalu minta pertolongan kepada Tuhan, selalu minta hikmat kepada Tuhan, agar di sewaktu adik-adik belajar, Tuhan memberkati, Tuhan mengajari, Tuhan yang akan menambahkan kepintaran dan kecerdasan kepada adik-adik semua. Jadi kalau dalam persaingan itu selalu berat, zaman sekarang ini, apalagi seperti adik-adik hidup di zaman milenial, perkembangan itu banyak sekali yang perlu kita pelajari. Adik-adik sekarang alat-alat komunikasi yang kita bisa pakai banyak. Kita bisa belajar dari internet, seperti adik-adik sekarang itu belajar dari internet. Di situ kita banyak sekali bisa menambah pengetahuan kita. Alat informasi yang kita pegang itu, media yang kita pakai untuk belajar itu dipergunakan dengan baik, ya. Jangan disalahgunakan, agar kita bisa menjadi orang-orang kekinian yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Belajar dari internet itu jangan salah gunakan dengan membuli teman, bisa mengejek-ngejek teman. Kalau buat permainan itu adik-adik ada waktunya. Adik-adik tahu kan, bisa membedakan jam belajar dan jam bermain. Kalau mau menjadi orang-orang milenial yang hebat,
pasti lebih banyak waktu belajar daripada bermain. Jadi pakai hikmat ya adik-adik ya. Minta tolong kepada Tuhan Yesus agar Tuhan memberikan hikmat kepada adik-adik semua, agar adik-adik bisa mempergunakan media itu dengan bijaksana. Pasti adik-adik akan menjadi orang-orang yang berhikmat, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang cerdas. Itu adalah keinginan kita semua, apalagi orang tua kita, mama papa kita. Pasti semuanya mendoakan adik-adik menjadi orang-orang hebat, tetapi punya hikmat dan punya kepintaran, punya pengetahuan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Ya, sama seperti lagu pujian kita tadi. Ajar aku Tuhanku makai kata ras pedahdu, katanya. Adik-adik, nanti kalau belum paham dengan lagu yang kita nyanyikan tadi, coba berdiskusi dengan mama papa ya, dengan kakak, tanyakan arti dari lagu Kitab Denden nomor 249. Karena kita adalah orang Karo, kita harus mencintai bahasa Karo. Jangan nanti kita bilang udah zaman milenial, lupa dengan latar belakang kita, suku budaya kita. Itu juga tidak boleh. Kalaupun adik-adik hidup di zaman milenial, budaya bangsa kita, budaya suku kita harus tetap kita pelihara. Ya, adik-adik ya, kakak berharap adik-adik mengerti sampai dengan pembacaan kita hari ini. Kita menjadi orang-orang yang up to date, orang-orang masa sekarang, waktu-waktu yang sekarang, waktu-waktu yang terkini, dengan persaingan kehidupan yang begitu banyak, begitu berat, begitu banyak sekali macam-macamnya. Tetapi kita akan dimampukan dan kita akan bisa kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ya, sampai di sini kakak berbicara. Mudah-mudahan adik-adik mengerti dengan apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita mau bernyanyi dari nyanyian kita. Sebelum kita tutup dengan doa, kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Ya, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Kita mau berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. 1, 2, 3 ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, kita harus senantiasa berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah beribadah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Biarlah pujian kami tadi menjadi bau dupa yang harum di hadapan Tuhan. Firman yang kami pelajari, Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti agar kami dapat pakai dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mau menjadi Daniel zaman sekarang Tuhan, menjadi orang-orang cakap, menjadi orang-orang hebat yang Tuhan berkati, yang Tuhan pelihara, karena Tuhan yang menolong kami semua. Terlebih-lebih buat adik-adik kami kelas pra-remaja dan adik-adik kami kelas remaja, Tuhan mampukan mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam pergaulan mereka. Mereka tetap berserah dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menemani mereka di dalam masa muda mereka, agar mereka menjadi anak-anak milenial yang takut akan Tuhan dan
Terpuji, termulia Tuhan dari kehidupan adik-adik kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dosa kami, agar kami selalu layak meminta kepada Tuhan. Kami layak menerima berkat Tuhan, terlebih kami layak disebut anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.